Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satyo Sumito. Saat ini saya bekerja di PT Indek Internusa sebagai komisaris. Perusahaan ini didirikan tahun 1971 dan bergerak di bidang konsultan teknik, antara lain perencanaan jalan, jembatan, jalan tol, termasuk juga pengawasannya. Pada episode kali ini, kita akan bersilaturahmi dengan seorang tokoh Ansarullah senior. Pada usianya yang ke-78 tahun, beliau masih aktif sebagai pengurus Ansarullah dan pengurus Jemaat Ahmadiyah cabang Bandung Tengah. Nah, untuk di Bandung Tengah ini kita kan ada beberapa orang yang sudah senior, banyak pengalamannya. Nah, kita kunjungi hari ini. Ya. Nah, sekarang mau kemana nih kita yang kan ada beberapa nih, mau siapa dulu nih? Bapak, kalau menurut saya bagaimana ke rumahnya Pak Haji Sumito? Bagus, Komito. Ya. Nah, sebelum berangkat kita berdoa dulu ya. Ya, doa mulai. Amin. Ayo kita berangkat. Kami layangkan pikiran kami dengan payahnya kesana kesini, tak ada agama kami jumpai sebagai Islam yang suci murni. Kami layangkan pikiran kami dengan payahnya kesana kesini, tak ada agama kami jumpai sebagai Islam yang suci murni. Islam, 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 Islam. Assalamualaikum. Anda walaupun satu, begini dapat bertemu hanya di taman Muhammad aku. Islam, Islam, Islam. Kami layangkan pikiran kami dengan payahnya kesana. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu ya. Mohon maaf Pak Haji, kami datang agak kesorean. Iya. Karena kami tahu bahwa Pak Haji ternyata masih kerja juga ya. Masih Ya, di mana Pak? di PT Indek Internusa. Ya, berapa hari Saya Senin sampai Kamis saja, Jumat saya ngeliburkan diri. Oh, Dan biasanya jam 8 masuk, jam 2 sudah pulang. ya, habis di sana Bapak sebagai Kebetulan jadi komisaris ya. Dan tinggal matron-matron. Kalau saya. Gimana kalau kita makan dulu? Sekarang? Iya, mangga. Iya, ayo, Ini aja. ayo silakan dulu. Nanti ngobrol-ngobrolnya. Siap. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Silakan. Ayo, mangga. Nih, itunya. Ayo, jangan. Itu. Nggak pakai lontong, bangun pakai nasi. Loh, enak sekali Pak. Alhamdulillah. Ini sapi dong Pak. Domba. Emang nggak terasa Iya, alhamdulillah. Iya. sapi ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini habis makan kita waktunya sholat isya, kita sholat aja dulu. Ya, ayo silakan. Mangga. Allahu Akbar. Pak Haji, aduh alhamdulillah ini nikmat sekali ya silaturahmi ke Pak Haji itu. Alhamdulillah. Sholat. Apa adanya. Punten Pak Haji. Pak Haji itu sekarang itu Ansornya itu dosa awal ya. Tapi alhamdulillah
masih segar gitu ya. Kemudian bisa diceritakan berapa nih keluarga itu Pak Haji itu sekarang? Ya, istri 1. Masih 1 ya? Iya, anak ada 5. Cucu baru 9. Waduh, 9. 9. Jemaat semua ya? Alhamdulillah, jemaat semua. Sekarang di mana tuh mereka yang 9? Ada di Bandung semua. Pernah ada yang ke luar negeri ya? Pernah ada yang keluar negeri, lahir di luar negeri pun ada. Ya, Di mana Pak? lahir di Amerika. Oh, siapa? Itu Adele namanya. Anaknya putri saya yang kedua yang menikah dengan Pak Denny. Oh iya. Ya, lahir di Amerika. Bapak dulu dari mana ya? Saya asalnya dari Surabaya. Surabaya. Tahun 1960 lulus SMA, langsung ke Bandung, ambil kuliah di ITB. Jadi ke Bandung itu pas pada saat kuliah ya? Iya, lulus SMA terus langsung ke Bandung, dan setelah itu nggak pernah kembali lagi ke Surabaya. Oh, Terus jadi orang Bandung. berarti lahirnya tahun berapa Bapak ya? Saya lahir 1941, jadi sekarang berarti sudah 78 tahun. Alhamdulillah. 2 tahun lagi Alhamdulillah, insya Allah. Masih segar. Insya Allah. Sehat selalu Bapak. Amin, amin, doanya aja. Saya ceritain aja dulu. Bapak mengenal jemaat ya, Oh iya. mengenal Ahmadiyah. Dulu pada tahun 1957, saya itu masih, 57, saya masih SD kira-kira. Kelas 3. Ya. Saya punya nenek, itu di Surabaya, di Ampel. Terkenal kan itu ya, di Ampel ya, di sana. Nah, kalau liburan saya datang ke sana. Nah, kebetulan nenek saya itu suka pijit, ngurut lah ya bahasanya. Sambil ngurut, beliau berkata katanya, sekarang ada lagi agama baru, nabinya juga baru, Nabi Ahmad katanya. Udah, cuman begitu doang. Nggak pernah lagi terpikir itu. Baru setelah itu, saya kenal istri saya tahun 1969-an lah, gitu ya. Kami menikah 1971. Itu. Nah, Ketemunya di mana? Di kota mana? waktu itu kita lagi piknik ada di Pamempek gitu. Ya, ketemu di. Iya. Itu sudah beat Pak? Belum. Nah, ini ceritanya. Jadi nggak boleh ditiru ini. Jadi istri saya kan LI, saya masih gair. Waktu itu memang masih belum terlalu ketat seperti sekarang. Jadi kami menikah tahun 1971. Nah, itu biasanya mertua saya datang suka tablik ke saya. Saya BA tahun 1974 di Bandung. Waktu itu oleh Pak Hai, almarhum. Yang dari Pakistan itu? Yang dari Pakistan, mau balik Parkasi, ya itu. Waktu BA tahun 74 itu saya masih belum mengerti, ikut aja BA begitu ya. Nah, terus waktu mulai tahun 1977 itu ada jalsa salana di Bogor, di Puncak. Nah, di situ saya mulai ikut. Yang biasa kalau ada acara tidur di hotel, ini tidur di SD, di gedung SD. Jadi pagi-pagi tahajud, itu air segini. Tapi alhamdulillah itu nikmat bener rasanya. Nah, Bapak berkesan ya? berkesan sekali. Kemudian saya habis itu beli buku-buku ya. Saya pelajari. Biasalah, sudah merasa punya ilmu, tablik. Dulu seneng sekali tablik ya itu. Sampai
sekarang kau pikir? Insya Allah. Masih ikut Terima kasih. Masih gini ya. Masih dari tahun tadi di Pecang itu 77. 7 udah mulai paham. Iya, makanya saya punya saran ya, sebaiknya mubayin baru itu diikut sertakan jalsa, karena di jalsa itu benar-benar ada roh Ahmadiyah di situ. Jadi setelah saya ikut jalsa itu, yang namanya Ahmadiyah itu masuk ke hati saya dan sudah tidak bisa keluar lagi. Oh, gitu ya. Biarnya ya. Itu ya. Sampai Bapak berapa lama itu jadi panitia jalsa ya di sini? Kalau yang terakhir panitia jalsa sekitar 5 tahun kalau nggak salah ya. Lupa lagi saya 4 apa 5 tahun gitu. Ya, lama kan di PB ya? iya, kalau karir ini ya pengurus mula-mula saya di Bandung, lupa tahunnya saya. Pernah jadi panitia jalsa. Di waktu itu di Jalan Kartini. Di situ. Nah, kemudian meningkat jadi umur ramah. Cabang dulu. Udah gitu meningkat lagi jadi sekretaris khas cabang. Nah, baru waktu itu jadi sekretaris Isaat PP Ansarullah. Oh, di Ansar. Iya. Ansarullah. Waktu itu dengan PPMA ya? Iya, PPMA di situ. Nah, merangkap waktu itu jadi asistennya Pak Keuangan waktu itu, almarhum Pak. Di PB. Iya, di PB. Sama-sama dengan Pak Danto jadi asisten keuangan waktu itu. Kemudian suatu ketika saya dipanggil, Pak Mito, ini sekarang mau jadi menteri katanya. Kebetulan saat itu ada sekretaris baru di PB, yaitu sekretaris Ziraat. Pertanian ya? Pertanian. Nah, saya ditunjuk waktu itu. Alhamdulillah. Jadi ditunjuk jadi sekretaris Ziraat. Barangkali ada 2 tahun. Setelah dari Ziraat, itu saya jadi sekretaris Umur Ramah. Umur Ramah berapa tahun juga, berapa periode lah ya. Sudah Umur Ramah, Diafat lagi, sekretaris Diafat. Nah, waktu jadi sekretaris Diafat itu saya jadi ketua ketua Jalsa Nasional ya. Sampai terakhir waktu Parung diserang tahun 2006. Lama sekali ya. Kalau dulu itu jasanya nasional ya? Nasional dulu. Jadi terakhir itu yang hadir itu 12.200-an, 300-an lah. 12.000 lebih ya? Iya, 12.000 lebih yang Itu ada hujur khalifah ke Bandung? Enggak, bukan. Itu kan khusus itu, bukan jalsa itu. Oh, jadi berarti sampai ini 2005 kalau gitu ya? 2005 ya. Itu ada itu ya? Ya, 2005 waktu diserang. Berarti Bapak masuk ke pengurus besar tahun 80-an ada ya? Tahun 70 akhir gitu ya? Ya, kira-kira setelah lah 80 sekian lah. Saya itu udah tua, jadi tahun-tahun itu sudah lupa. Waktu itu sudah punya putra berapa waktu jadi pengurus PB? Berarti kami bisa memperkirakan. Sudah punya anak 4, kemudian 5 sudah kan. Anak saya yang terakhir kan lahir 86, jadi sudah. Di Sabdo ya Pak ya? Terus, Saya berhenti dari pengurus PB, itu 2006 lah kira-kira waktu pemilihan pengurus baru, karena saya kan kena sakit jantung. Tapi alhamdulillah sekarang ada kegiatan di cabang. cabang juga sekarang kan Bapak jadi pengurus terus ya? Iya, di cabang saya jadi pengurus Amin ya sekarang. Dan kemarin terpilih untuk periode selanjutnya jadi sekretaris Mal cabang. Juli ini. Iya, insya Allah. Di Ansarullah juga saya jadi sekretaris Mal Ansarullah cabang Bandung. Jadi sesuai janjian Ansarullah ya? Sampai akhir hayat. Mudah-mudahan. Iya. Dari muda sampai sekarang senior. Bagi kami. Alhamdulillah ya. Contoh nih buat Ansar muda.
Terus selain tadi Pak jembatan, Bapak tuh sekarang di kantor gitu ya masih? Iya. Saya masih kerja dan kebetulan sekarang jadi komisaris di PT Indek Internusa. Kantornya di Jalan Cikutra sekarang. Perusahaan itu didirikan tahun 1971. Kebetulan ya saya ikutlah bersama teman-teman. Sebagai pendiri juga ya? Ya termasuk begitulah. Ya. Perusahaan itu bergerak di bidang konsultan teknik. Jadi perencanaan jalan, jembatan, jalan tol juga kita merencanakan. Sudah Banyak. Jakarta Cikampek, Seroja juga ikut ini Cisundawu. Ya. yang banyak lah. repot itu ya? Iya, di Sundawu itu dapat kita. Memang sudah terkenal ya Indek? Alhamdulillah karena sudah lama sih ya. Iya, sudah. Dari tahun 71 sampai sekarang kan sudah 48 tahun gitu. 8 tahun. Iya. Utang saham juga Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya, jadi nomor satu canda ya Pak. Bapak bisa sekarang kegiatan itu tadi dunia dan akhirat ini gimana Pak? Gimana Pak? Atur waktu ya. Ya bagaimanapun kan harus seimbang ya. Jadi kita tidak bisa dunia saja, tidak bisa akhirat saja. Kita harus berimbang antara dunia dan akhirat kan. Dunia juga kan ada manfaatnya. Kalau kita misalnya banyak rezeki kan kita bisa bayar canda besar juga. Dan Bapak, saya dengar-dengar dulu tuh Bapak juga sering membantu ini ya, membantu udang gitu untuk perdagangan, perindustrian. Betul. Dari dulu itu ya. Dari dulu waktu di Bandung ya. Sering saya memberi modal ya. Pada umumnya ya begitulah saya membantu anggota-anggota jemaat yang memerlukan. Ya. Di perusahaan saya juga PT Indek Internusa itu pernah sampai 16 orang anggota jemaat yang ikut bekerja di kami. Sekarang tinggal 3 orang lah yang ada di kantor itu. Ada satu dulu ingat saya proyek besar, yaitu saya kebetulan punya saham kelapa sawit ya, kebun kelapa sawit di Bengkulu. Nah, itu saya keliling ke cabang-cabang jemaat. Itu saya minta beberapa orang bisa migrasi ke sana lah. Gitu ya. Itu transmigrasi. iya, sudah banyak itu sebenarnya. Jadi sudah banyak anggota jemaat yang kerja di sana ya. Cuman ya itu sayangnya rada ini eksklusif ya. Dan yang paling fatal itu waktu itu mereka mendirikan cabang di sana. Ada surat tembusan ke camat, ke bupati. Nah di situ goyang tuh. Bupati turun tangan, gubernur turun tangan. Akhirnya ya diambil jalan tengah, mereka dipulangkan. Sayang itu. Padahal kalau mereka bersabar aja ya, misalnya kita nggak usah langsung tablik, kita tablik akhlak aja dulu. Ya, tunjukkan akhlak yang baik sebagai jemaat gitu. Barangkali sekarang sudah lumayan mereka bisa hidup. Pak, Bapak banyak sekali pengalamannya ya. Alhamdulillah, baik untuk di keduniawian maupun untuk kerohanian ya. Sukses lah. Barangkali Bapak terakhir ini pesan-pesan apa kira-kira Bapak untuk kami generasi penerus ini, generasi muda? Iya, kalau pengalaman saya ya, pertama tadi sudah saya sebut, kita harus mengikuti selalu kegiatan jemaat, terutama jalsa salana. Usahakanlah bagaimanapun kita bisa hadir pada acara jalsa salana, karena di situ ada ruh jemaat ada di situ, itu ya. Itu. Yang kedua, jangan lupa bayar canda. Itu pengorbanan itu penting sekali. Tidak ada istilahnya orang bayar canda menjadi miskin. Itu saya alami sendiri. Ya. Saya sering kasih nasihat ke hudam-hudam ya. Jangan mengira bahwa katanya enak orang kaya gampang bayar canda. Salah. Justru orang yang banyak duit itu godaannya lebih tinggi daripada orang yang sedikit uangnya. Ya. Contohnya
Kalau saya dapat uang misalnya ya 100 juta, saya kan harus bayar 10 juta. Ya, kan kadang-kadang setan bisik-bisik itu, bayar 2 juta aja gitu kan. Itu lebih berat godaannya. Kalau yang kita pas-pasan misalnya ya, orang bilang, bagaimana saya hidup aja udah kurang apalagi bayar canda. Terbalik. Justru kalau kita bayar canda, hidup kita akan cukup. Nah ini kuncinya di situ. Jadi canda terus font kongres ya itu yang harus dihitungkan. Kemudian yuran badan ya kalau kita Ansarullah ya itu. Dan banyak silaturahmi ya. Silaturahmi juga ya. Pak Haji, alhamdulillah ini kita sudah senang sekali bersilaturahmi kunjungan ke Bapak yang sudah senior ya. Sama-sama. Jazakumullah, terima kasih banyak. Iya. Semoga banyak manfaatnya. Amin. Amin. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kelemahan kami datang ke sini karena mengganggu mereka. Enggak juga. Dan barangkali sebelum kita pulang ya, kita cari keberkatan untuk berdoa semoga Bapak sehat, kuat, panjang umur. Amin, amin, amin ya. Bermanfaat untuk jemaat. Kami persilakan. Baik, sebelum kita doa, saya juga atas nama keluarga menyampaikan terima kasih atas kunjungan bapak-bapak ya. Gitu, terima kasih banyak sudah diperhatikan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Hafidu ya Azizu ya Rafiq ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbi kulli syai'in khadimuka rabbi fa'fatna wa insurna warhamna. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna lal qaumil kafirin. Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin Allahumma amin. Jazakumullah. Pak Haji ya. Terima kasih. Pati aduh nuhun pisan. Ujang nuhun. Pak Juwana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.